Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, para sahabat sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan para sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati dengan umur dan kesehatan yang senantiasa terjaga bersama dengan keluarga. Para sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, kali ini saya kembali mempersembahkan sebuah hasil debat saya dengan Ferguson, dan kelihatannya ini adalah debat saya yang terakhir dengan beliau, oleh karena perdebatan ini sangat seru karena membuat beliau tersungkur dan tidak mampu keluar daripada permasalahan yang dia iakan sendiri. Di mana pada materi ini beliau dengan jelas mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Kemudian materi bahasan kami adalah siapa yang nabi palsu, apakah Paulus atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita mampu membuat Ferguson tersungkur ya, sehingga dia meninggalkan saya dengan cacian, lalu kemudian meninggalkan jejak dengan sangat memperlihatkan kalau dia itu sangat tersakiti dengan materi ini. Untuk itulah rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya menghimbau kepada para sahabat saya, tolong kita jangan saling menghujat ya. Kita saling memberi masukan aja. Kalau di dalam VN saya, di dalam perdebatan saya ada kata-kata yang menurut para sahabat itu kasar, itu karena saya terjun langsung, berhadapan langsung untuk berdiskusi sesuai dengan permintaan dari kubu teman-teman dari seberang yang meminta saya berhadapan dengan saudara Ferguson. Jadi sebisa mungkin kita menghindari di kolom komentar untuk saling mencaci maki. Terus kemudian para sahabat, ketika di kolom komentar itu Anda mengucapkan salam kepada saya, percayalah saya menjawab salam Anda, meskipun saya tidak menjawabnya dengan tulisan. Saya tetap menjawabnya, namun oleh karena tidak mungkin saya mengetiknya satu-satu, jadi saya mohon dimaklumi itu ya para sahabatku. Saya kira para sahabat juga ngerti itu. Nah, mungkin seperti itu sebagai pengantar saya ya. Mudah-mudahan ilmu ini, materi ini bisa kita jadikan sebagai ilmu, bahwa Islam itu di atas dari segala-galanya. Islam itu adalah agama rahmat, dan Islam itu berdiri di atas fondasi akal dan wahyu. Oke, para sahabatku sekalian, salam sayang selalu dari saya, salam persaudaraan selalu dari saya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur panjang, kemudahan dalam setiap doa-doa kita yang baik, dan diberikan anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi penerang kelak di hari di mana kita membutuhkan cahaya kehidupan. Seperti itu para sahabatku sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 jelas dikatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya lewat penglihatan dan juga lewat mimpi. Paulus itu mengaku bahwa dia mendapatkan penglihatan ketika dia menuju ke Damsyik. Apakah Anda akui itu? Gua nggak butuh jebakan-jebakan receh dari lu. Kita langsung to the point aja. Bahkan menurut Rasul Paulus sendiri, Muhammad itu selain nabi palsu, dia juga terkutuk. Baca Galatia 1 ayat 8. Tetapi jika ada seorang atau malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Jadi, nggak perlu berbahasa basi lagi. Muhammad tidak pernah mengutuk Paulus. Muhammad tidak pernah menyangkal kerasulan dan kenabian Paulus. Tetapi Paulus dengan tegas mengutuki Muhammad. Dan kalau kamu mau jujur, dalam Yasin ayat 14 dikatakan dengan jelas, utusan ketiga dari utusan Allah yang memberitakan Injil ke Antioquia, di antaranya adalah orang yang bernama Bulus atau Paulus. Jadi tidak mungkin
Rasul Paulus ini adalah nabi palsu. Untuk tambahan, Rasul Petrus juga mengakui kerasulan Rasul Paulus gitu loh. Ya, jadi kalau Rasul Paulus palsu, nabi palsu itu nggak mungkin. Kamu cari ke Google manapun juga nggak mungkin, kecuali kalau itu Google artikel buatan orang Islam yang benci dengan Rasul Paulus seperti kamu, yang suka menebar isu sara. Tetapi kalau Muhammad nabi palsu, waduh, dikutuk sendiri sama Rasul Paulus. Karena Injil yang Muhammad katakan itu berbeda. Itu. Makanya orang yang terkutuk seperti Muhammad tidak punya akhlak, dan umatnya pun tidak punya akhlak. Itu. Sekarang mana bisa disebut punya akhlak? Sekarang gini deh, siapa yang nabi palsu? Paulus tidak pernah main ke pelacuran. Ya, Paulus tidak pernah main ke pelacuran. Tetapi Muhammad umur 13 tahun sudah main ke tempat pelacuran. Berarti otaknya udah kotor. Mana ada nabi otaknya kotor begini? Kalau jatuh dalam dosa iya, tapi kalau anak kecil otaknya kotor kayak gini kan nggak mungkin menjadi nabi. Udah gitu nabinya buta huruf lagi. Kalau memang dia nabi, ya pertama kalau memang Muhammad itu bukan nabi palsu, seharusnya ketika Quran itu dibacakan, Muhammad tidak buta huruf. Iya kan? Karena dia tidak berdosa. Katanya sih gitu. Kalau dia buta huruf dan tidak bisa membaca kitab suci, berarti dia berdosa. Seperti ada ayat dalam Alkitab, jika mereka disuruh membaca, aku tidak bisa membaca. Karena apa? Karena dia sedang mabuk dan sedang dalam keadaan berdosa. Gitu. Jadi jelas ya, Rasul Paulus, kerasulannya, kenabiannya didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Yesus ya. Waktu Yesus datang ke Ananias, Yesus berkata kepada Ananias, ya, dia akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu kemudian Quran juga mendukung Rasul Paulus sebagai nabi. Muhammad juga tidak pernah menyalah-nyalakan kenabian Rasul Paulus, tidak pernah mengkritisi. Lah umatnya ngapain kejang-kejang? Allahnya menyetujui bahwa Paulus itu adalah rasul, tapi umatnya malah kejang-kejang. Muhammad pun nggak pernah mencaci maki Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengutuki Muhammad. Inilah perbedaan antara nabimu dan nabi saya. Oke? Kamu kok malah salto? Ini kita mau membuktikan Paulus itu nabi palsu atau bukan. Akui dulu, benarkah Paulus itu mendapat penglihatan? Itu dulu, poinnya itu dulu. Kita dudukkan dulu Paulus itu benarkah dia menerima wahyu? Benarkah dia itu mendapat penglihatan dari Allah? Itu dulu kamu akui, baru kita kupas tuntas. Kalau Muhammad itu dia nggak pernah Muhammad SAW tidak pernah memberitakan Injil, cuma mengabarkan bahwa Allah pernah mewahyukan Injil kepada Nabi Isa, dan itu adalah benar adanya. Tapi kalau mengajarkan isi Injil itu nggak pernah. Yang mengajarkan itu justru Paulus. Untuk itulah kita bahas, benarkah Paulus itu adalah nabi? Jadi nggak usah kejang-kejang. Loh kan ini temanya adalah siapa yang rasul palsu, siapa yang nabi palsu, Paulus atau Muhammad. Jadi yang dibahas ya dua-duanya lah, bukan salto. Salto apanya? Kan ini tidak keluar dari konteks. Konteksnya adalah Paulus dan Muhammad. Iya kan? Sembari saya membahas Paulus, sembari juga saya membahas Muhammad. Biar ketahuan siapa yang nabi palsu, si Muhammad atau si Paul. Gitu loh. Nah, di dalam Quran sendiri ternyata rupa-rupanya Rasul Paulus ini tidak pernah dijelek-jelekin sama Muhammad, tidak pernah dijelek-jelekin sama Allah. Tetapi malah Quran sendiri loh ya, kamu masih mau bantah kalau Quran sendiri yang ngomong. Quran sendiri bilang bahwa dalam Yasin ayat 14, kalau kamu jujur dalam tafsirannya, itu utusan ketiga adalah Paulus, alias Paulus. Terus apa lagi yang perlu dibahas? Itu udah skakmat to the point. Sudah ke intinya itu. Kamu minta apa? Pembuktian siapa yang nabi palsu. Lah, Quran mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan nabi palsu, bukan rasul palsu. Ya sudah, tinggal kamu imani atau tidak. Nah, kemudian di dalam ayat Alkitab Galatia 1 ayat 8, siapapun yang memberitakan Injil yang berbeda dari Rasul Paulus, yang Rasul Paulus beritakan, itulah terkutuk. Dan sekarang Muhammad memberitakan Injil yang sama dengan Rasul Paulus atau berbeda? Berbeda kan? Ya berarti dia bukan cuma nabi palsu, tapi juga terkutuk. Gitu. Apalagi yang perlu dipermasalahkan? Jangan menggiring ini, menggiring itu. Nggak ada. Emang ngapain gua masuk permainan lu? Kalau Quran sudah menyatakan Rasul Paulus adalah nabi, ya sudah itu. Tinggal lu imani atau tidak. Apa lu pengen menggiring gua apa? Opini lu apa? Coba ini dulu, jabarkan dulu opini lu. Habis lu pengen tahu jawaban Rasul Paulus dapat penglihatan atau enggak? Terus lu mau apa? Mau menggiring apa? Coba. Gua pengen tahu dulu.
Iya, tapi kamu akui dulu supaya seimbang. Kamu akui dulu Paulus itu nabi. Masalah palsu tidaknya itu belakangan. Kita kaji dulu, benar nggak Paulus itu nabi menurut kamu? Itu aja dulu. Kayak mana kita mau membahas nabi palsu kalau kamu tidak mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi? Nah sekarang, dengan penuh kesadaran, karena kamu orang cerdas, kamu orang pintar, kamu mengaku pakar, iya kan? Nah, sekarang kamu jujur, kamu akuin nggak kalau Paulus itu adalah seorang nabi? Loh, kamu ini kayak orang bingung, Zul. Tanpa saya akui Rasul Paulus itu nabi atau bukan, Quranmu itu sudah mengakui Rasul Paulus adalah nabi. Terus kamu mau gimana lagi? Kamu mau gimana lagi coba? Quranmu sudah mengakui, tanpa saya bersaksi, tanpa saya beriman Rasul Paulus nabi atau bukan, Quranmu sudah mengakui. Apa itu belum cukup? Apa Quranmu sendiri yang sudah mengklaim tapi kamu masih membantah? Maunya gimana? Kan Quranmu sudah bersaksi sendiri kalau Rasul Paulus adalah nabi. Terus maumu membantah Quran gitu? Maunya kamu percaya sama klaim saya, nggak percaya sama Quran gitu? Maksudmu begitu? Ada doi, kurang kerjaan nih anak. Saya minta dari kamu mengakuinya. Apakah kamu mengakui berdasarkan kitabmu Paulus itu adalah seorang nabi? Gak usah bertele-tele, jangan bahas Quran dulu. Saya minta rujukan dari kitabmu. Apakah kamu mengakui Paulus itu nabi atau bukan? Silakan, yang tegas. Sebagai orang yang terpelajar, ya, kamu harus jujur. Paulus yang kamu rasulkan itu, benarkah dia adalah seorang nabi atau bukan? Kamu minta saya menjawab dengan pendapat saya berdasarkan Alkitab. Oke, saya jawab berdasarkan saya dan Alkitab. Baik Alkitab, baik saya, baik Rasul Petrus. Saya dan Rasul Petrus sama-sama mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul dan nabi. Diakui sendiri bahwa Rasul Paulus adalah bagian dari penyebaran Injil dan surat-suratnya mengandung hikmat dari Allah. Kalau kamu baca 2 Petrus 3 ayat 16, di situ jelas bahwa baik saya maupun Rasul Petrus mengakui kenabian atau kerasulan Rasul Paulus. Sekarang apa yang kamu minta, apa yang kamu bantah? Apa yang mau kamu giring opini tentang Rasul Paulus? Coba, nanti kita bahas tentang Muhammad. Oke, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhannya Yesus. Saudara sudah mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Dengan demikian, Anda secara tidak sadar menyakiti hampir separuh dari orang Kristen yang tidak mau mengakui Paulus itu sebagai nabi karena indikasi kepalsuan yang tertuang di dalam Ulangan 18 ayat 20 itu tertuju kepada seorang nabi palsu. Demikian juga di dalam Markus 13 ayat 15 sampai ayat 23. Berarti kita sepakat Paulus itu adalah seorang nabi dan Muhammad juga adalah seorang nabi menurut pengakuan umat Islam dan juga menurut pengakuan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Muhammad adalah seorang nabi menurut Al-Quran dan umat Islam. Paulus adalah seorang nabi menurut kitabmu dan menurut umatnya Paulus. Sekarang materi kita lanjutkan. Kita sudah sepakat, kita akan mencari di antara keduanya siapakah nabi palsu ini. Di dalam Markus 13, ya, yang saya katakan tadi, Yesus jelas ya adalah seorang guru yang memberitakan kepada murid-muridnya yang hidup sesama dengan dirinya bahwa akan datang nabi palsu dan masa-masa penderitaan, di mana masa penderitaan itu akan dialami pengikut Yesus sebelum datang masa baru. Kamu akui atau tidak bahwa di dalam Markus 13 Yesus mengatakan kepada murid-murid aslinya akan datang masa kesusahan di mana mereka akan mengalami penderitaan. Itu tergenapi atau tidak? Silakan. Oke,
separuh Kristen tidak meyakini kenabian atau kerasulan Paulus itu siapa separuh Kristennya. Jangan membuat ide-ide konyol yang tidak berkarya sama sekali tapi bertujuan untuk menipu, jangan ya. Nah, kamu sudah tanya ke saya tadi di VN yang sebelumnya. Ya. Sekarang waktu saya bertanya ke kamu. Adil kan? Ya. Sekarang waktunya saya bertanya, karena tadi kamu bertanya, saya sudah menjawab. Apakah Rasul Paulus, Nabi menurut saya dan Alkitab? Ternyata memang menurut saya dan Rasul Petrus, Rasul Paulus adalah Nabi dan surat-suratnya diakui sebagai hikmat Elohim. Nah, sekarang saya bertanya ke kamu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 dikatakan, tetapi seorang Nabi yang terlalu berani mengucap demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, atau jika seorang nabi mengucap demi nama Allah lain, maka nabi itu harus mati. Sekarang pertanyaannya, siapa nama Tuhan, nama sesembahan yang diucap oleh Muhammad? Apakah itu Adonai Elohim atau dewa-dewa lain yang disebut ilah-ilah dalam Alkitab? Ilah bangsa asing yang sangat dibenci oleh Tuhan ketika bangsa Israel menyembah ilah lain, menyembah berhala, ya, itulah yang sangat dibenci oleh Elohim, oleh Tuhan Elohim, Adonai Elohim. Nah, apakah Muhammad menyembah Tuhan Elohim, Adonai Elohim Israel, atau Muhammad menyembah sosok sesembahan lain yang berselawat kepada Muhammad, ya. Entah itu berselawat kepada Muhammad kepada siapa, itu berselawat untuk Muhammad kepada siapa itu nggak tahu. Pokoknya yang penting berselawat aja. Ya. Apakah Muhammad menyembah sosok lain selain dari Elohim Israel, ataukah Muhammad menyembah Elohim Israel? Silakan kamu jawab. Jangan tanya doang, sekarang waktunya saya tanya. Oke, Bos. Jadi saya ulas-ulang ya. Ulangan 18 ayat 20 dikatakan bahwa tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah itu adalah Paulus yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Oke, kita teropong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mengucapkan demi nama Allah perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya? 1. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut nama sesembahan daripada Bani Israel. Paham tak sampai sini? Saya ulang ayatnya ya, Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad, apakah itu Paulus, yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan Al-Quran demi namanya, nama Tuhan yang digunakan oleh Bani Israel. Berarti Muhammad sudah lolos dari situ ya? Atau Muhammad pernah mengajarkan demi nama YHWH, atau demi nama Elohim, atau demi nama Yahweh, atau Muhammad pernah mengatasnamakan Bapa? Kalau pernah, tunjukkan di mana di Al-Quran Rasulullah Muhammad pernah mengatasnamakan YHWH, mengatasnamakan Yahweh, mengatasnamakan Bapa, mengatasnamakan Adonai, mengatasnamakan Eli, dan seterusnya. Kalau Anda bisa menunjukkan, kita sepakat berarti dia adalah nabi palsu yang tertuang di dalam Ulangan 18 ayat 20. Karena kamu tidak menemukan dalam Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa nama Yahweh, nama Elohim, nama YHWH, Elohim, dan seterusnya, maka satu-satunya nabi selain Muhammad yang mengatasnamakan nama Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, hanyalah Paulus dan krunya. Sekarang kita fokus ke Paulus. Tidak usah krunya, Lukas dan lain sebagainya, tidak usah. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, di dalam 2 Korintus 1:3, Kolose 1:15, Filipi 2:6. Terus kemudian di dalam perkataan-perkataannya dia mengatasnamakan Tuhannya Yahudi. Roma 14:23. Terus belum lagi di Roma 3 ayat 20, Roma 4 ayat 15, Roma 7 ayat 6, Roma 5 ayat 20. Semua itu Paulus ajarkan
mengatasnamakan bapaknya atau Tuhannya Israel. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Elohim, tetapi jika kebenaran YHWH, jika kebenaran Adonai, jika kebenaran Yahweh oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdusta? Sekarang saya minta kamu jujur. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan nama Tuhannya sesembahannya Musa atau Paulus? Yang jujur. Ini menarik sekali ya. Saya bisa membongkar banyak kebohongan Quran, Muhammad dan Islam melalui satu ayat saja. Ulangan 18 ayat 20. Kamu tadi berargumen bahwa Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhannya Israel kepada orang-orang, ya, kepada umatnya. Jadi Islam ini bukan bertuhankan Tuhan Israel. Tetapi kenapa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 Allah mengatakan siapapun yang melanggar hari Sabat, yaitu hari Allah, orang Yahudi yang melanggar hari Sabat sebagai hari Allah, maka Allah akan mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Artinya apa? Artinya Muhammad mencuri tokoh sesembahan, digabungkan dengan sesembahan yang lain. Kalau kamu bilang Muhammad tidak mengajarkan bahwa sesembahan Islam itu bukan campuran antara sesembahan Israel dan sesembahan pagan, maka kamu sudah berbohong. Argumen kamu sudah ditampar. Ya. Jadi intinya apa? Intinya Muhammad melakukan kombinasi sesembahan, di mana dia mengambil sebagian sesembahan dari orang Israel, hakikat itu ditambahkan dengan sebagian sesembahan berhala. Sehingga Muhammad yang sering bersumpah demi nama Allah, dia telah masuk dalam kategori nabi palsu, yaitu menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Maju mundur Muhammad mati. Karena apa? Karena ada dua kriteria yang disebut nabi palsu. Mengucap nama Tuhan secara sembarangan, Tuhan Israel secara sembarangan, atau menyebut nama Allah lain. Jika kamu tetap bersikuku bahwa Muhammad mengajarkan Tuhan lain yang bukan Tuhan Israel, artinya dia adalah nabi palsu yang harus mati. Kenapa? Karena jika ada orang yang menyebut nama Tuhan lain, maka nabi itu harus mati. Nabi itu adalah nabi palsu. Dan kamu sudah mengakui sendiri bahwa apa yang diajarkan Muhammad, sesembahannya itu bukanlah Tuhan Israel. Matilah dia, nabi palsu itu, si Muhammad. Maju mundur kena Muhammad. Kalau kamu bilang bahwa apa yang diajarkan Muhammad itu bukan Tuhan Israel, lah ngapain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 Allah itu marah-marah ketika ada orang Yahudi melanggar hari Sabat, yang diklaim bahwa hari Sabat itu adalah hari Allah. Tetapi jika kamu tetap ngotot bahwa Muhammad tidak mengajarkan Tuhannya Israel untuk sesembahan Islam, lah berarti Muhammad masuk dalam kategori kedua. Dia adalah nabi palsu yang menyebut nama Tuhan lain dan mengajarkan nama Tuhan lain, serta menyembah Tuhan lain selain Tuhan Allah Israel. Ini nabi palsu, harus mati. Jelaskan, banyak kan kebohongan yang terbongkar dari satu ayat dan argumenmu saja. Nah, itulah terlalu mudah untuk membongkar kepalsuan Nabi Muhammad yang cabul itu. Sebenarnya terlalu mudah gitu loh. Cuman momennya aja baru sekarang yang tepat. Sekarang silakan bantai itu kalau bisa. Nggak usah nangis, terlalu jauh kau melangkah. Saya bertanya apa gitu loh. Apakah Muhammad itu membawa-bawa, mengajarkan, mengatasnamakan nama YHWH, dia mengajarkan Quran? Apakah Muhammad mengakui bahwa dia diutus oleh Bapa? Apakah Muhammad mengatakan menerima wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril dari Elohim? Apakah seperti itu? Dalilnya jelas, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dia katakan. Jelas loh. Jelas di sini. Ada seorang nabi mengatasnamakan nama Tuhannya Musa. Nama Tuhannya Musa yang diperkenalkan kepada Musa, YHWH. Nah, adakah Muhammad mengajarkan itu? Adakah Muhammad membacakan ayat suci Al-Quran dengan mengatasnamakan YHWH? Ayo, yang jujur dong. Jangan loncat kemana-mana. Ya, nggak usah cari pembenaran kemana-mana. Akui dulu. Contoh misalnya, bagaimana bagaimana Paulus menghalalkan babi. Roma 14:2-3, Roma 14:7,
sampai ayat 20 misalnya. Nah, sementara YHWH mengajarkan haramnya babi di dalam Ulangan 14 ayat 8, Ulangan 17 Imamat 17 ayat 7, Yesaya 66 ayat 17. Itu. Nah, Paulus ini mengatasnamakan siapa sampai dia merubah hukum Tuhan YHWH yang ada di dalam Imamat Yesaya. Tentu mengatasnamakan YHWH, bukan? Nah, sekarang Anda mau akui tidak bahwa yang mengatasnamakan nama Tuhannya Bani Israel, khususnya Musa, YHWH adalah Paulus. Muhammad tidak pernah mengatasnamakan YHWH dalam menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Ngaku enggak kamu? Berarti Muhammad nabi palsu. Karena apa? Karena Muhammad menyebut nama Tuhan lain. Nah, kebukti. Apalagi yang perlu dibuktikan sekarang? Oke, kamu deal ya. Kamu deal ya, berarti ini menurut kamu sendiri Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain selain Tuhan Israel. Oke, iya, betul, iya kan? Kamu sudah akui sendiri, udah nggak usah ngeles. Nggak usah berbelit-belit. Intinya Muhammad sudah mengajarkan nama Tuhan lain selain Tuhan Israel. Itu berarti Muhammad nabi palsu. Matilah dia, ayo. Ya, deal ya. Oke, deal, Muhammad nabi palsu. Karena apa? Karena Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain. Kan saya sudah sebutkan, bahkan akhirnya sudah menyebutkan 2 kriteria yang bisa disebut nabi palsu adalah menyebut nama Tuhan secara sembarangan dan menyebut nama Tuhan lain. Itu harus mati. Ya, artinya apa? Kamu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad nabi palsu. Mantap. Mantap, terima kasih banyak ya. Tunggu dulu, kita belum sampai ke situ. Saya akan mengakui kalau betul Muhammad itu mengatasnamakan Tuhan lain. Oke? Oke? Dengar, kita masih pada tahap pembahasan siapa yang membawa nama YHWH. Paulus atau Muhammad. Di situ dulu. Mengenai sambungan daripada ayat 20 dari Ulangan 18 itu, saya pun akan mengakui bahwa Muhammad mengatasnamakan sembahan lain selain daripada sembahannya Musa. Kalau itu benar, berarti Muhammad itu adalah seorang nabi palsu. Nah, sekarang kita masih fokus. Siapa yang mengatasnamakan? Siapa yang mengatasnamakan nama YHWH dalam mengajarkan ajarannya kepada orang lain? Contoh, saya kasih contoh lagi. Ketika Paulus merubah hukum kekalnya Allah kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun tentang sunat, Paulus mengatasnamakan siapa dia mengajarkan pembatalan hukum kekalnya Allah itu. Di dalam Galatia 5, 2, 6, 1 Korintus 7, 19, Roma 2 ayat 28 dan ayat 29. Di mana hukum sunat itu adalah kekal adanya di dalam Kejadian 17 ayat 10, Kejadian 17 ayat 13 sampai ayat 14. Siapa nama yang digunakan oleh Paulus untuk dengan beraninya merombak perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun? Apakah dia menggunakan nama Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang pagan Romawi? Yang jujur, ya, yang jujur. Jadi, Zulkifli sudah sepakat bahwa Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhannya adalah bernama Adonai, Yahweh, Elohim, Eloi, ya kan? Pokoknya tidak pernah mengajarkan Tuhannya itu adalah Tuhan Israel, ya. Oke, saya tangkap itu argumennya, saya pegang dan saya akan ingat. VN ini saya akan bintangi. Pengakuan dia sendiri ya, kalau Muhammad Tuhannya bukan Tuhan Israel, bukan Adonai. Tidak pernah menyebut nama Adonai. Jadi Tuhannya itu bukan namanya Adonai. Ya berarti dia menyebut nama Tuhan lain. Artinya apa? Artinya Quran surah Al-Baqarah ayat 65 itu palsu. Kenapa? Kok bisa disebut palsu? Ya iyalah, ngapain kalau memang Allah itu bukan Adonai, bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Eloi, ya. Ngapain dia harus kejang-kejang ngamuk kalau orang Yahudi itu melanggar Sabat? Terus dia bilang Sabat itu adalah harinya Tuhannya Islam gitu. Nah, berarti itu kan ayat palsu. Ngapain kok sampai mau dikutuk jadi monyet? Udah gitu nggak bisa dibuktiin lagi kalau emang dikutuk jadi monyet. Nah, lalu kemudian kalau Zul sudah bilang ya, sudah akui itu udah mutlak bahwa Muhammad mengajarkan nama Tuhan lain. Oke. Artinya apa? Muhammad nabi palsu dan harus mati. Karena menurut Ulangan 18 ayat 20, siapa yang menyebut nama Tuhan lain itu harus mati. Pinter, otak Google. Iya, betul.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Paham? Tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Paham di situ ya? Nah, siapa yang mengatasnamakan YHWH? Paulus. Kamu akui enggak bahwa Paulus mengatasnamakan YHWH dalam merombak hukum Taurat? Kamu akui tidak? Islam, kalian bisa diem dulu nggak kalau saya diskusi? Malah nyampah. Gak bisa kalian menghargai saya dan menghormati saya. Saya ini Ferguson, debater Kristen yang tak terkalahkan. Ini ilmunya banyak ini. Kalian minta apa aja pertanyaan saya bisa jawab, ya. Ilmu saya banyak ini, bukan dari Google ya. Hargai saya sebagai debater Kristen yang tak terkalahkan ini. Wah, kalian kalau saya ngomong malah ngomong sendiri, nggak menghargai saya, nggak menghormati saya kalian. Jangan macam-macam. Saya ajarin kalian nanti sampai pinter ya. Saya Ferguson ini, debater Kristen yang tak terkalahkan. Ilmu saya banyak. Kalian mau tanya apa aja saya bisa jawab. Ya, diam dulu kalau saya lagi H2H. Ada orang lagi merehabilitasi orang gangguan mental kok kalian malah rusuh. Gak senang banget sih kalian itu. Mulai emosi, mulai panik. Santai aja, fokus dong, fokus. Kamu akui tidak bahwa yang mengatasnamakan YHWH dalam merubah hukum Taurat itu adalah Paulus? Akui dulu, ya, karena Muhammad tidak pernah mengatasnamakan YHWH. Gimana? Jujur dong, kamu nggak usah salto-salto ke sana kemari. Silakan. Jangan motong ayat, jangan motong ayat. Di situ ada 2 kriteria. Nabi palsu di situ ada 2 kriteria. Yang mana menyebut nama Tuhan secara sembarangan dan menyebut nama Tuhan lain. Jangan motong ayat. Gak akan saya bahas kalau kamu potong ayatnya. Semua ayatnya, lanjut. Kenapa kamu gak berani lanjut? Kenapa gak berani baca selanjutnya? Karena itu akan membunuh argumenmu sendiri. Atau argumenmu akan membunuh Muhammad sendiri. Dengan demikian sudah terbukti bahwa Muhammad itu nabi palsu karena tidak pernah mengajarkan atau menyembah Tuhan Israel. So, apalagi yang perlu diperdebatkan? Di kalimat awal dikatakan jika menyebut nama Tuhan secara sembarangan, bukan membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Kalau menyebut nama Tuhan secara sembarangan, kamu ngerti konteksnya nggak? Nggak ngerti, ya sudah. Kalau gitu jangan sok. Mau saya jelaskan supaya tambah ilmu. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu kalau bersumpah, ya bersumpah dusta itu harus dibunuh. Tetapi kalau menggunakan nama Tuhan untuk mengabarkan Injil tidak salah. Lah Yesus juga mengabarkan Injil menggunakan nama Elohim, nama Adonai, nama Bapa, mau apa? Musa juga seperti demikian, yang nggak menggunakan nama Tuhan dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan kan cuma Muhammad. Muhammad menggunakan nama sesembahan lain. Berarti dialah nabi palsu. Gitu loh. Paham gak? Argumenmu sendiri sudah membuktikan jelas ya. Kamu udah bilang bahwa Muhammad tidak menggunakan nama Elohim, Adonai, Yahweh, Yahweh, Eloi, Eli, dan lain sebagainya. Berarti nama sesembahan Muhammad itu lain. Nah, di ayat Ulangan 18 ayat 20 mengatakan jika ada seorang nabi menyebut nama Tuhan selain, ya nama Tuhan lain, maka nabi itu harus dibunuh, harus mati, karena itu nabi palsu. Sudah kamu buktikan sendiri, berarti fix ya Muhammad itu adalah nabi palsu, jelas. Kesimpulan dari diskusi malam ini adalah Muhammad nabi palsu, menurut argumen kamu dan Ulangan 18 ayat 20. Terima kasih banyak. Nggak usah panik, santai, relax. Atur napas dulu, atur napas, ya. Atur napas. Kita sementara konsentrasi membuktikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Paulus yang nabi palsu. Kan kamu sudah mengakui bahwa Paulus itu juga adalah seorang nabi, iya kan? Nah sekarang kita teropong melalui Ulangan 18 ayat 20. Itu kan yang kamu mau. Nah, ayatnya jelas berbunyi seperti ini. Tetapi seorang nabi, apakah itu Muhammad yang dimaksud, apakah itu Paulus yang dimaksud, yang terlalu berani. Yang berani loh, berani kali. Artinya dia berani merombak semua hukum-hukum Tuhan yang ada. Berani dia mengatasnamakan, mengucapkan sesuatu demi namaku. Perkataan yang tidak kuperintahkan. Tuh, itu dulu. Nanti kita lihat
siapa yang mengatasnamakan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, YHWH, mengucapkan sebuah perkataan yang tidak berasal dari Tuhannya Nabi Musa. Itu dulu yang kita bahas. Setelah kita sepakat bahwa yang mengajarkan sesuatu mengatasnamakan YHWH itu adalah Paulus, baru kita masuk ke sambungan daripada kalimat ayatnya. Atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Nah, baru kita sambung lagi ke pembahasan Nabi itu harus mati. Nah, itu. Jadi poinnya jelas. Yang kita bahas dulu yang berani. Kemudian mengucapkan suatu ajaran mengatasnamakan YHWH. Kemudian ketiga, ucapan yang diucapkan itu diatasnamakan, diperintahkan oleh YHWH. Keempat, berkata demi Tuhan, nama Tuhan lain. Kemudian yang kelima, Nabi itu harus mati. Jadi kita poin per poin. Jangan langsung sekaligus satu ayat. Poin per poin, supaya kita bisa buktikan dan disimak oleh semua orang yang ada di dalam grup ini. Siapa sebenarnya nabi palsu yang selama ini masih diragu-ragukan, bahkan ditutupi dengan embel-embel rasul. Silakan Anda akui dulu dengan jujur bahwa Paulus mengajarkan ajarannya, surat-suratnya menghalalkan babi, kemudian menghalalkan khamar, kemudian menghalalkan tidak sunat. Semua itu mengatasnamakan YHWH. Kamu akui atau tidak? Oh, jadi kamu belum paham. Maksud Ulangan 18 ayat 20 itu kamu belum paham. Oke, saya ajari kamu supaya lebih paham ya. Ini saya sengaja kasih ayatnya ke kamu supaya matamu bisa baca. Gitu loh. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, maksudnya dia itu berdusta. Ya. Mengucap demi namaku, seperti Muhammad tuh kalau mengucap demi Allah gitu. Demi Allah saya tidak pernah memalsukan ayat Quran padahal saya nabi palsu. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, lebih lanjut lagi kamu lihat Imamat 19 ayat 12. 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Nah, untuk membuktikan apakah Rasul Paulus di sini sebagai kategori nabi palsu, coba tunjukkan satu ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah berkata demi Elohim, demi Tuhan. Ya, coba tunjukkan satu ayat Paulus pernah mengatakan demi Tuhan. Karena syarat untuk menjadi nabi palsu di sini adalah mengucapkan demi namaku, ya, demi Adonai, demi Elohim, demi Tuhan, demi Allah. Nah, sekarang saya tanya, tunjukkan satu ayat Alkitab yang mengatakan, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan demi Allah, demi Tuhan, ya, demi Elohim, demi Eli, demi Eloi, demi Allah. Ayo coba, saya tunggu kamu tunjukin ayatnya, oke? Nah, barulah kita masuk ke paragraf kedua. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Kamu sudah mengakui sendiri bahwa Muhammad tidak pernah bertuhankan Adonai, tidak pernah bertuhankan Elohim, tidak pernah bertuhankan Yahweh, tidak pernah bertuhankan YHWH, tidak pernah bertuhankan Eloi, tidak pernah bertuhankan Yesus juga. Nah, artinya Muhammad mengambil Tuhan lain sebagai penolong dan sembahan. Sudah fix? Ya, sudah fix bahwa Muhammad nabi palsu. Jadi, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus pernah berkata demi Allah, demi Adonai, demi Elohim, ya seperti yang ada dalam kategori ayat ini, nabi itu harus mengucap demi namaku, ya, itu baru bisa dianggap sebagai nabi palsu. Pernah nggak Rasul Paulus mengucap demi Elohim, demi Adonai? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan ayatnya, sampai mati kamu tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Tetapi kamu sudah membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Diskusi ini akan selesai kalau kamu nggak bisa membuktikan satu ayat Alkitab yang pernah Rasul Paulus mengatakan demi Adonai, demi Tuhan, demi Allah. Coba. Ya, barulah kalau memang ada kita telaah gitu loh. Coba buka Google-mu, ayo. Searching ya.
Keywordnya gini, ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengatakan, spasi, demi, spasi, Allah, spasi, Israel, enter. Di situ tidak dikatakan seorang nabi yang bersumpah atas namaku. Ayat itu jelas mengatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Bukan seorang nabi yang bersumpah atas namaku, tetapi dikatakan dengan jelas seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Sekarang kembali kepada topik pertanyaannya. Siapa yang mengatasnamakan nama YHWH mengajarkan sesuatu perkataan yang tidak berasal daripada YHWH? Poinnya yang terpenting di sini adalah apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatasnamakan YHWH atau Paulus? Di situ dulu. Selesaikan ini dulu. Misalnya perkataan tentang apa tadi yang saya katakan samamu, tentang sunat, tentang apa lagi? Tentang makan babi, tentang apa lagi? Tentang membolehkan minum khamar atau alkohol. Itu perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Paulus itu mengatasnamakan YHWH, mengatasnamakan Tuhannya Musa. Apakah Muhammad pernah mengatakan atas nama YHWH? Ayo, yang jujur dong. Nggak usah salto-salto ke imamat tentang dusta dan lain sebagainya. Nggak usah. Kenapa? Karena nanti ada yang mengaku, ya, jika kebenaran Allah, kebenaran YHWH, kebenaran Adonai oleh dustaku, ahai, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Ada nanti yang dengan jujur mengakui kalau dia itu dusta. Jadi nggak usah kamu bawa-bawa imamat. Kita bahas dulu tentang sosok Nabi yang membawa-bawa nama YHWH. Apakah itu Muhammad atau itu adalah Paulus? Yang jujur aja, nggak usah malu-malu. Loh iya, betul kan? Di situ ayatnya dikatakan, jika seorang nabi terlalu berani mengucapkan demi namaku, ya, demi namaku. Sekarang saya tanya ke kamu, tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan Rasul Paulus pernah berucap demi Tuhan. Tuhan itu kan nama sesembahan orang Israel. Demi Tuhan. Ayo coba, tunjukin ayat Alkitab. Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan. Satu ayat saja, ayo. Coba, ayo cepetan, jangan lama-lama, ini waktu saya kebuang, pacar saya lagi nunggu ini. Saya janji debatnya nggak bakal lama-lama, dan ini pun sebenarnya sudah di puncak. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, saya kasih kamu kesempatan 3 VN lagi. Kalau kamu masih belum bisa membuktikan ayat Alkitab Rasul Paulus mengucapkan demi Tuhan, berarti sah Rasul Paulus bukan nabi palsu, ya, dan Muhammad terbukti nabi palsu menurut argumenmu sendiri. 3 VN lagi dan ini akan selesai. Cepat. Aduh mas bro, itu bukan sedang bersumpah itu. Maksudnya seorang nabi datang mengajarkan. Misalnya gini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan demi nama YHWH, mengajarkan hadits, mengajarkan Al-Quran. Itu yang dimaksud. Nah, Paulus mengajarkan Roma, mengajarkan Galatia, mengajarkan Efesus, mengajarkan Korintus, mengatasnamakan perintah itu diterima dari Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhannya Musa. Siapa itu? YHWH. Jadi kamu jangan pelintir. Kamu sedang berhadapan dengan saya. Kamu nggak berhadapan dengan orang yang ece-ece. Jadi kamu lihat poinnya. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Paham? Bukan bersumpah demi namaku, wallahi tallahi, bukan kan itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di situ adalah seseorang mengajarkan ajaran mengatasnamakan Tuhannya Musa. Ayo,
Dan itu nanti akan semakin jelas ketika saya membahas, ketika kita sudah masuk ke dalam nubuatan tentang nabi palsu yang dibahas oleh Yesus. Ini kita masih ke ranahnya Musa, sebentar ke ranahnya Yesus, di mana Yesus mengatakan di dalam Markus 13 ayat 16 bahwa nabi palsu itu mengajarkan sesuatu dengan mengatasnamakan namanya Yesus. Apa kata Yesus dalam Markus 13 ayat 6? Dikatakan gini, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, apakah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran mengatasnamakan nama Yesus? Atau Paulus yang mengajarkan surat-suratnya berdasarkan namanya Yesus? Sabar, kita masih fokus dulu. Siapa yang mengajarkan kitab-kitabnya mengatasnamakan YHWH? Jujur aja, gak usah malu-malu. Ayo Zul, buka Google-mu, ketik ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengucapkan, spasi, nama, spasi, Tuhan, enter. Nah tuh. Ada nggak tuh ayat Alkitabnya? Ayo, gemper-gemper lu, modar, ayo lu. Jangan panik Zul, biasa aja. Buka Google-mu. Itu ada apa gunanya kalau nggak bisa jawab? Kalaupun kamu memaksakan dengan pemahamanmu itu, Muhammad SAW tidak pernah bersumpah atas nama YHWH. Kalau kamu mau larikan ke sana. Tapi bukan itu poinnya Ulangan 18 ayat 20 itu. Jadi poinnya itu adalah siapa yang mengatasnamakan nama Tuhannya Musa, YHWH, mengajarkan kitabnya, mengajarkan sebuah perkataan yang bersumber dari dirinya sendiri, tapi dia mengatasnamakan itu bersumber dari Tuhannya Musa. Siapa? Bukan atas bersumpah atas demi namanya YHWH. Muhammad SAW juga tidak pernah menyebut YHWH. Kalaupun dia bersumpah, dia hanya mengatakan demi Allah. Nah, demi Allah itu apa? Kamu pikir Allah itu nama Tuhannya Musa itu Allah pada saat itu? Bukan. Jadi kamu mau salto kemanapun, kamu tidak akan pernah bisa mengibulin saya. Paham? Aduh Neng, kayaknya kamu masih nggak paham. Perhatikan kata-kata dari ayat itu ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucap demi namaku, perhatikan baik-baik. Di situ ada keterangan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan, maka nabi itu harus mati. Nah, saya jelaskan ya, supaya kamu gak bego-bego banget. Di antara Muhammad atau Paulus, jika pernah mengatakan sesuatu yang bukan dari perintah Tuhan, kemudian dikatakan demi Tuhan, ini berasal dari Sang Maha Kuasa. Ya. Demi Tuhan, ini adalah berasal dari Tuhan, dari Elohim. Nah, itu baru bisa dikategorikan sebagai nabi palsu. Sekarang pertanyaannya, coba cari satu ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah mengatakan demi Tuhan. Karena di situ harus benar-benar demi namaku, mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan, lalu kemudian orang itu berkata demi namaku, demi Tuhan, ini dari Tuhan. Nah, di mana ayat dalam Alkitab Rasul Paulus pernah mengatakan demi Tuhan? Ya. Di mana ayatnya? Kalau kamu tidak bisa membuktikan, ya ini sudah 1 VN, kurang 2 VN lagi. Maka kesimpulannya kamu cuman penghujat yang secara langsung dan gamblang membuktikan Muhammad nabi palsu. Itu klaim yang cocok untuk gelar kamu sekarang. Kalaupun saya minta kepada kamu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan demi YHWH, kau akan mencret. Karena di dalam Al-Quran itu satupun nama YHWH itu tidak ada. Dan Rasulullah dalam Al-Quran tidak pernah mengatasnamakan demi YHWH. Tidak ada itu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan dengan melakukan pelintiran-pelintiran itu tidak akan kena kepada poin daripada Ulangan 18 ayat 20 itu. Sekuat apapun kamu berkelit, kamu akan tetap jatuh. Karena kamu sedang berhadapan dengan saya. Saya kasih kamu sedikit penjelasan tentang nabi palsu. Nabi palsu itu berkata begini, tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Ia mengenal aku, kata nabi palsu itu, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Lalu kemudian katanya lagi, di hadapan YHWH, ku tegaskan
apa yang kutuliskan kepadamu ini, aku tidak berdusta. Dengan kata lain, si nabi palsu, kalau saya mengikuti alur plesetanmu, maka itu sudah terpenuhi. Paulus di dalam Galatia 1 ayat 20 dia katakan apa? Di hadapan YHWH kutegaskan. Nah, itu dia sama dengan dia bersumpah atas nama YHWH. Di hadapan YHWH kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Itu udah bersumpah dia. Lu ngatasnamakan nama YHWH. Kalau itu yang kamu inginkan, supaya kita belokkan dari Ulangan 18 ayat 20. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi nggak apa-apa kalau itu ngomong. Di dalam Korintus 1 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Wis, mantap. YHWH mengenal aku. Wis, luar biasa. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Luar biasa bukan? Mengatasnamakan YHWH. YHWH datang sebagai saksinya. YHWH mengenal dirinya. Kemudian di hadapan YHWH dia bersumpah untuk menegaskan apa yang dituliskannya itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah dusta. Luar biasa memang. Ya, nabi palsu ini memang luar biasa. Padahal dengan tegas dia sendiri mengatakan di dalam Roma bahwa apa yang dia katakan itu adalah dusta. Tetapi jika kebenaran YHWH oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Tetapi di dalam Galatia 1 ayat 20, di hadapan YHWH aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Tetapi di dalam Roma 3 ayat 7, dia mengaku, kalau di dalam dustaku ini kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku masih dihakimi? Jadi kembali kepada topik, siapa yang mengajarkan sebuah pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah YHWH kepada dirinya, mengatasnamakan YHWH. Saya sudah bacakan tadi Galatia 2 ayat 20. Ya, dia menegaskan bahwa YHWH menjadi saksinya, YHWH menjadi dia katakan di dalam Galatia 1:20, di hadapan YHWH dia bersaksi, ya, bahwa apa yang dituliskan itu bukan dusta. Kemudian di 2 Korintus 1 ayat 23 dia memanggil YHWH sebagai saksi. Sekarang apakah Anda mau mengakui dengan ikhlas bahwa nabi palsu itu adalah Paulus, atau Anda masih punya jurus lain? Silakan. Santai saja Zulaika, jangan kelimpungan. Ayo cari ayat Alkitab di mana Rasul Paulus pernah berkata, demi Tuhan, ya, demi Tuhan, apa yang saya kabarkan ini berasal dari Tuhan. Coba, mana ayatnya? Ayo, biar gak kebiasaan. Ternyata kalau kamu ditantang serius, kalau saya lawan secara agak serius dikit aja, langsung keok kamu, ilmu kamu cuma segini doang. Ayo coba cari ayat Alkitab di Google situ ya. Buka Google, buka tuh Google-nya, ketik ayat, spasi, Alkitab, spasi, Paulus, spasi, mengucapkan, spasi, demi, spasi, Tuhan, enter. Zul, ilmu kamu itu kurang banget ternyata. Mini. Sebenarnya, saudara Ferguson yang cerdas, ya, di ayat Ulangan 18 ayat 20 itu bukan berbicara mengenai sumpah, bukan. Atau penegasan, bukan. Mengatasnamakan YHWH, bukan. Itu yang dimaksud di Ulangan 18 ayat 20 itu adalah barang siapa yang mengajarkan sebuah pengajaran mengatasnamakan Tuhannya Musa. Padahal sebenarnya yang diajarkan itu bukan. Tapi apa yang diajarkan itu berasal dari dirinya sendiri. Itu maksudnya. Jadi kamu mau pelintir kemanapun, kamu akan jatuh. Karena kamu akan ditabrak dengan Galatia 1 ayat 20 dan 2 Korintus 1 ayat 23, di mana Paulus di situ menegaskan jelas dia di situ dikategorikan bersumpah. Paham? Kamu ngapain lari lagi ke Muhammad? Kan tadi kesepakatan di awal Muhammad sudah tidak masuk dalam kriteria pertama. Ya sudah, Muhammad kan masuknya dalam kriteria kedua, sudah terbukti Muhammad nabi palsu. Sekarang kita fokus dulu ke Paulus, jangan bawa-bawa Muhammad lagi. Kamu tuh kayak orang nampar mulut sendiri kok, pelin-pelan. Di awal katanya Muhammad tidak masuk dalam kriteria pertama. Ya sudah, saya tidak permasalahkan lagi, kan saya permasalahkanin Paulus. Kenapa kamu yang kejam? Kenapa kamu yang bawa-bawa nama Muhammad lagi untuk kriteria pertama?
nabi palsu pertama, kriteria nabi palsu pertama, ngapain? Kan itu sudah tidak masuk. Yang kita fokuskan ke Paulus, tunjukkan ayat Alkitab. Paulus pernah berkata demi Tuhan. Sekarang saya tanya dulu, kamu bisa nggak nunjukin ayat Alkitab? Paulus berkata demi Tuhan, bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Jawab ini dulu. Bisa nggak kamu tunjukin ayat Alkitab? Paulus pernah berkata demi Tuhan. Kalau masalah Paulus berkata yang menjadi saksinya adalah Bapak, lo wajar. Di dalam Alkitab, Bapak juga bersaksi tentang Yesus. Coba kamu lihat, Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan kesaksiannya itu benar, yaitu Bapak. Baca lagi ayat Yohanes Yohanes pasal 8 ayat 18. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapakku yang bersaksi tentang aku. Loh, kalau memang Bapak bersaksi untuk Yesus, kenapa kok jadi heran kalau Bapak bersaksi untuk Paulus? Kenapa jadi janggal? Gak ada hubungannya, kecuali kalau Rasul Paulus berkata demi Tuhan. Nah, itu baru masuk kriteria pertama. Kamu bisa nggak dulu, ini kamu jawab dulu nih ya. Kamu bisa nggak tunjukkan ayat Alkitab? Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan. Bisa nggak? Cari di Google kamu itu. Punya Google kok nggak dipakai? Jangan mengandalkan kemampuan dan ilmu sendiri. Nggak mampu kamu itu. Kalau kamu cuma mengandalkan ilmu kamu sendiri dan ngotot kamu sendiri, wawasan kamu yang dangkal bahkan nggak ada sama sekali itu, nggak mampu kamu ngelawan saya. Nggak akan mampu. Pakai Google kamu itu dulu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad SAW itu tidak pernah mengatasnamakan YHWH, sehingga dia bukanlah nabi palsu yang ada dalam kategori Ulangan 18 ayat 20. Sekarang Anda mengajak saya fokus kepada Paulus. Ayat 18 ayat 20 Ulangan 18 ayat 20 itu tidak berkaitan dengan sumpah. Itu berkaitan dengan seorang nabi yang mengajarkan, di mana ajarannya itu mengatasnamakan Tuhannya Nabi Musa. Itu poinnya. Bukan mengenai sumpah. Di dalam Galatia 1 ayat 20, Paulus mengatakan, di hadapan YHWH kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Ini indikasinya bersumpah. Dia berikrar di hadapan YHWH, dia tegaskan, apa yang dia tuliskan itu benar, bukan dusta. Dia tegaskan di depan orang banyak. Dia bersumpah di hadapan orang banyak bahwa di hadapan YHWH ku tegaskan. Di dalam Islam itu sama. Ketika orang bersumpah dikatakan apa? Demi Allah. Artinya apa? Demi Tuhan. Ya, di hadapan Allah. Saya berani bersumpah di hadapan Allah atas nama Allah. Itu sama aja. Jadi ketika Anda mau melarikan ayat 18 ayat 20 Ulangan 18 ayat 20 ini kepada hal yang kaitannya dengan sumpah, kena Paulus. Galatia 1 ayat 20 itu kena dia. Belum lagi 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Artinya dia bersumpah, bukan? Demi YHWH. Tuh, dia memanggil demi YHWH. Aku bersumpah. Sumpah itu saksi. Tahu enggak kamu? Sumpah itu adalah persaksian. Sementara Paulus mengatakan, tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Nah, tuh. Dia bersaksi bahwa YHWH mengenal aku. Bahwa sebab aku tidak datang ke Korintus melainkan untuk menyayangkan kamu. Paulus bersumpah. Paulus bersaksi. Sumpah itu adalah saksi. Jangan lupa itu. Jadi ketika Anda ingin menyelewengkan Ulangan 18 ayat 20 karena Anda terdesak, karena Paulus terbukti mengajarkan suatu ajaran yang tidak berasal dari YHWH, Anda pun akan kena terhadap sumpah yang diajarkan oleh Paulus dengan mengatakan di hadapan YHWH aku tegaskan. Tetapi aku memanggil YHWH sebagai saksiku. Seperti itu. Kamu jangan ngajarin saya soal Alkitab. Kamu punya Alkitab aja enggak kok. Modalmu itu cuma modal Google mau ngajarin saya Alkitab. Bahkan anakmu belum lahir itu saya udah belajar Alkitab terlebih dulu ya. Kakakmu belum jadi korban atas keegoisinnya sendiri yang niat berperang sampai dia terkena ganjarannya dan azab dari Allah. Saya sudah lebih paham Alkitab. Paham enggak? Jadi kamu nggak perlu ngajarin saya soal Alkitab, nggak perlu. Saya lebih paham. Di situ dikatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucap demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan. Ya. Jadi semisal begini, Rasul Paulus berkata, ya, itu bukan dari Tuhan, ya, anggaplah itu bukan dari Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, demi Tuhan, ini yang saya sampaikan dari Tuhan. Nah, baru dia bisa masuk kriteria pertama. Jangan lari ke sumpah-sumpah deh, jangan lari ke sumpah-sumpah. Saya bilang kan, kalau Rasul Paulus berkata, ya,
sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kemudian dia bilang, demi Tuhan, ini berasal dari Tuhan. Artinya apa? Dia menstempeli apa yang dia karang sendiri, lalu dia katakan demi Tuhan. Ya, dia stempeli dengan nama Tuhan. Nah, itu baru masuk kriteria pertama. Ada nggak ayat Alkitab Rasul Paulus berkata demi Tuhan? Sekarang kamu jawab dengan jujur. Bisa nggak kamu tunjukkan ayat Alkitab Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan? Bisa atau enggak? Jawab dengan jujur. Bisa atau enggak kamu tunjukkan ayat Alkitab dalam surat-surat Paulus atau di dalam ayat manapun Rasul Paulus pernah berkata demi Tuhan? Ayo, coba tunjukkan. Jawab. Tunjukkan ayat dalam Al-Quran di mana Muhammad membacakan surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya dengan mengatasnamakan YHWH. Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Nah sekarang, siapa yang merubah hukum Taurat dengan mengatasnamakan YHWH? Siapa yang menghilangkan hukum sunat dengan mengatasnamakan YHWH? Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan mengatasnamakan YHWH? Siapa yang merubah hari Sabtu ke hari Minggu dengan mengatasnamakan YHWH? Muhammad atau Paulus? Itu aja dulu. Jadi kamu nggak usah panik, nggak usah kau bawa-bawa saya punya anak, tidak usah bawa-bawa saya punya kakak, nggak usah. Fokus aja, ngaku aja. Nah ini saya kasih kamu kesempatan, ya. Kesempatan ini adalah sangat berharga. Tolong kamu selesaikan tugasmu. Apakah Paulus itu mengajarkan kitab-kitabnya, surat-suratnya tidak mengatasnamakan YHWH? Itu. Atau untuk lebih jelasnya, apakah Paulus itu mengajarkan surat-suratnya mengatasnamakan YHWH atau mengatasnamakan Jupiter atau Dewa Zeus? Jawab ini dulu. Ini kesempatan terakhir saya kasih ke kamu sebelum kita loncat kepada nubuatan Yesus tentang nabi palsu. Kalau nubuatan Musa kan udah jelas ya, itu adalah Paulus. Nah sekarang kita lari ke Yesus, nubuatan Yesus tentang nabi palsu di dalam Markus 13. Silakan, saya kasih kamu kesempatan satu untuk kamu terangkan bahwa Paulus itu mengajarkan surat-suratnya bukan mengatasnamakan YHWH, tapi mengatasnamakan Tuhannya Romawi, yaitu Dewa Mitra, atau Tuhannya Yunani, yaitu atas nama Zeus. Silakan. Loh, kan dari awal kamu yang punya komitmen.